Ini merupakan kali kedua gue ngeliat penis Willem Dafoe di layar lebar setelah film Antichrist-nya Lars von Trier ya. Film ketiga Robert Eggers yang dirilis tahun 2022 ini baru aja dirilis di VOD minggu ini ya. Dan ini merupakan film beliau dengan budget terbesar. Dan ini cukup mengagetkan dan highly anticipated karena secara sebelumnya beliau lebih dikenal sebagai sutradara yang spesialis film-film independent, low budget bergenre horror, khususnya yang berlatar di masa lampau atau biasa dibilang dengan period horror, kayak The Witch dan The Lighthouse. Tapi dengan The Northman, Eggers menginjakkan kaki untuk pertama kalinya ke sebuah teritori yang menurut gue sih rasanya gak familiar ya buat beliau. Nah tapi di film ini begitu prolognya muncul, lo bisa langsung ngerasain skala dari film ini yang memang benar-benar masif. Lo seperti ditarik masuk ke dunia Viking di daerah Skandinavia tahun 895 AD atau ya abad ke-9 lah. Set-set yang besar dan penuh detail, kostum-kostum yang period appropriate, suara yang menggelegar. Itu semua menyambut lo ketika lo memencet tombol play di film ini. Nyesel banget sih film ini gak tayang di bioskop Indonesia ya. Gue yang nonton di kamar pakai speaker desktop plus subwoofer aja udah bisa ngerasain betapa gilanya sound design di film ini. Kuping lo tuh kayak dihajar dengan suara pedang beradu, suara daging ditusuk ya, hingga teriakan-teriakan Alexander Skarsgård. Gue harus akuin film ini tuh emang terasa epic banget dari sisi teknis. Sinematografinya cakep, penggunaan kameranya kreatif, menggunakan tracking shot yang panjang saat adegan-adegan penuh action, mengambil wide angle untuk menangkap pemandangan cantik alam Skandinavia. Belum lagi koreografi, framing, blocking yang terasa well planned banget di sequence-sequence seperti ini. Ya wajar lah kalau film ini nilai produksinya tuh mahal, karena ini memang next level filmmaking sih menurut gue. Dan ini menunjukkan sisi lain dari Robert Eggers sih menurut gue, karena dia bukan cuma berbakat di sisi penulisan dan imagery dan horor ya, tapi dia juga berbakat dalam hal-hal teknis seperti ini. Visinya benar-benar terrealisasikan dengan sangat menyeluruh. Tapi ketika lo hilangkan itu semua, film ini tuh jadi terasa sangat biasa aja. Gak ada yang particularly special menurut gue. Cuman sekedar cerita balas dendam klasik ala Hamlet aja gitu ya. Karena memang cerita yang diadaptasi menjadi film ini tuh juga menginspirasi Shakespeare untuk menulis Hamlet, yang akhirnya menginfluence banyak banget cerita-cerita balas dendam. Budaya dan mitologi Viking itu dari dasarnya udah keren ya, dan jadinya kalau ditampilkan di dalam film itu menarik banget. Dan memang itu adalah selling point utama dari film ini sih. Ya gue udah nonton beberapa interview dari Robert Eggers mengenai film ini dan beberapa kru yang bekerja di balik film ini, dan memang salah satu hal yang di-emphasize, yang ditekankan oleh mereka adalah historical accuracy dari film ini. Karena memang ya, seperti yang gue bilang tadi, Eggers itu kan spesialis menggarap project-project yang berlatar di masa lampau ya. Dan dia memang jago banget untuk ngebangun suasana di zaman itu, di era yang dia lagi ceritakan. Mulai dari production design-nya, costume design-nya, sampai dialognya loh. Dialognya itu salah satu hal ikonik yang trademarknya dia ya. Dan gue rasa Eggers tuh gak tertarik untuk menyajikan sebuah kisah balas dendam yang compelling, yang penuh dengan makna ataupun lapisan yang bisa kita kupas, dan lebih fokus ke menghadirkan sebuah pengalaman yang seru dan Viking banget. Ya film ini emang dipenuhi dengan referensi ke mitologi Nordik dan legenda Viking yang kalau divisualisasikan dalam medium audiovisual tuh kelihatannya keren dan epic banget. Jadi kalau lo adalah seorang history buff atau lo suka dengan mitologi Viking, pasti lo akan sangat mengapresiasi aspek ini. Gue sendiri gak mendalami subjek itu ya, jadi banyak dari referensi-referensinya yang gue tuh gak ngerti. Tapi tetap gue kasih apresiasi terhadap penggambarannya yang terasa mistis dan asing, tapi selalu menarik untuk ditampilkan. Apalagi adegan-adegan ritual sihir yang merefleksikan paganism di zaman itu ya. Intense dan atmosfernya tuh menyeramkan sih. Cuman sayangnya aspek penulisan, terutama karakterisasi di skripnya tuh kurang banget menurut gue. Hampir semua yang lo pikir akan terjadi tuh beneran terjadi di ceritanya. Jadinya terkesan predictable sih. Karena gue mengira Eggers bakal memberikan sebuah twist tersendiri terhadap kisah balas dendam klasik ini, seperti yang sudah dia lakukan di film-film sebelumnya yang
benar-benar memberikan experience yang unik ya dalam sebuah film horor gitu. Tapi ternyata dia memutuskan untuk mengambil approach yang mengedepankan historical accuracy dan gak memodifikasi ceritanya. Terus ada satu reveal yang menurut gue menarik di pertengahan film ini yang bikin ceritanya Amulet ini bisa jadi lebih engaging. Reveal ini tuh harusnya membuat beliau mengalami krisis eksistensi karena motivasi dan tujuan-tujuannya yang harus dipertanyakan jadinya. Tapi film ini gak gitu nunjukin dampak dari informasi ini terhadap karakternya. Sayang banget, padahal menurut gue ini adalah momen yang pas untuk kita melihat sebuah pengembangan karakter yang menarik dari Amulet. Terus aspek Freudian dari hubungan antara ibu dan anak di film ini juga menjadi hal yang menarik yang gagal dieksplor oleh film ini. Jujur gue pengen ngeliat dia lebih vulnerable aja sih, karena gue tuh agak kesulitan untuk mendukung karakter ini. Gue gak merasa compelled untuk melihat journey-nya untuk memenuhi takdirnya itu. Gue gak begitu invested dalam petualangan dia dalam mencari balas dendam gitu ya. Dan gue juga kira film ini tuh bakal lebih banyak petualangannya sih, kayak di 30 menit pertama di film ini deh, dimana kita tuh pindah-pindah tempat dan ketemu karakter-karakter yang unik di perjalanan. Soalnya setelah titik itu tuh kita menghabiskan waktu kebanyakan cuma di satu tempat doang, dan jujur gue sempet agak bosan beberapa kali. Dan film ini beberapa kali nyebut tentang konflik antara bangsa Nordik dan bangsa Slavia, serta menyinggung kemunculan agama Kristen di Eropa Timur dan Utara yang mulai menggantikan paganisme. Tapi ya cuma sebatas nyinggung doang. Gue rasa akan sangat menarik bila filmnya ngebahas ini lebih dalam lagi. Nah, kalau dari sisi performance, favorit gue adalah Willem Dafoe dan Nicole Kidman ya. Ya for obvious reasons, karena gue suka banget Willem Dafoe dan Nicole Kidman gitu. Alexander Skarsgård itu physical banget performance-nya di sini, layaknya seekor binatang. Tapi sadly juga agak one dimensional. Gue nggak lihat sisi lembut dari karakter ini ya. Gue nggak begitu ngerasain romance yang dibangun antara karakternya dengan Anya Taylor-Joy. Padahal aspek ini harusnya memberikan dia suatu layer yang lebih relatable ya ke orang gitu ya, menunjukkan bahwa dia memiliki perasaan juga kok, bukan cuman ya kayak savage beast gini ya. Selain itu juga bagi gue ini film gak sebrutal dan sesadis yang diiklankan dan diomongin orang-orang sih. Banyak dari pembunuhan di film ini tuh yang gak dikasih lihat ke penonton dan kita cuma dengar suaranya dan melihat hasilnya aja. Emang dengan tone film ini dan pembawaannya yang sangat maskulin, sangat savage dan primitif, kita jadi berpikir bahwa film ini tuh brutal banget, padahal kenyataannya gak sampai segitunya sih. Malah masih lebih grafik adegan bunuh diri di Midsommar deh menurut gue. Pada akhirnya The Northman memang merupakan film Eggers yang paling masif sampai saat ini. Dan gue senang melihat sutradara yang memiliki artistic vision dan talenta yang luar biasa kayak Eggers diberikan ruang dan sumber daya yang lebih dari cukup untuk merealisasikan visinya. I think more directors should be given this privilege. Namun dalam proses ini menurut gue dia juga membuang hal-hal yang membuat keberadaannya di industri film ini sangat unik dan berbeda. Di sini dia sangat committed terhadap source materialnya tanpa modifikasi secara signifikan dan memberikan sentuhannya yang khas. Meskipun ada sih beberapa aspek di film ini yang mengingatkan gue ke ya film-filmnya dia yang sebelumnya ya. Dan mungkin kalau sebelum nonton ini gue tahu bahwa film ini akan menjadi kisah balas dendam yang straightforward dan clear cut ya, gue mungkin bisa menyesuaikan ekspektasi gue dan lebih menyukai film ini. Dan nyesel banget film ini tuh gak tayang di bioskop. Gue gak ngerti lagi. Aduh, ini soalnya ngaruh banget gitu, layar lebar dan speakers yang gede. Gue sih lebih prefer Eggers bermain dengan konsep low budget period horror aja sih daripada film action adventure berskala besar ala Hollywood gini. Makanya gue pengen banget Nosferatu jadi digarap oleh beliau. Tapi mungkin itu aja impression yang bisa gue kasih terhadap film The Northman pada kali ini. Kalau menurut kalian gimana? Apa kalian suka atau kalian dikecewakan? Tulis di kolom komentar ya. Dan jangan lupa follow sosial media kita juga @woodcock.tv di Instagram dan Woodcock TV di TikTok juga, karena gue bakal ngepost banyak konten di kedua media sosial itu. Thank you guys.